Iya, di segmen sebelumnya kita bertemu dengan seseorang maestro yang memiliki 3 anak. Walaupun dia banyak sekali aktivitasnya, tapi keluarganya tetap tidak pernah dilupakan. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan seorang pemain FTV, pemain film juga. Tapi sebelumnya untuk mengingatkan siapa tamu kita berikut ini, kita akan saksikan tayangan berikut. Masa kamu udah kenal aku? Baru semalam ketemu loh. Kamu toh. Tapi kamu harus jujur yo. Kalau enak bilang enak, kalau tidak enak bilang tidak enak. Sampean ngomong sama saya? Ya iyalah sama lu. Masa gua ngomong sama gerobak? Oh, ngobrol dong. Ya, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang saya maksudkan. Banyak sekali FTV-nya sampai mungkin judulnya itu tak terhingga banyaknya. Nah, berbicara mengenai prestasinya pun juga banyak. Di dunia entertainment ini dia juga pernah mendapatkan aktor terpuji sinetron Festival Film Bandung 2010 dengan judul sinetron Nurhaliza. Langsung saja kita undang ke tengah-tengah kita, adalah dia Ben Joshua. Iya, Ben Joshua. Ini ada cerita informasi sedikit, katanya sebelum menjadi pemain film dulu kantoran ya? Iya, kantoran. Bidang apa? Di media relation dulu, di majalah. Di majalah. Nah, gue bisa nyemplung ke film tuh gara-gara suruh casting. Iya, casting awalnya. Tapi waktu itu iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi kalau dapet ya syukur, kalau enggak ya udah kerja lagi gitu kan. Oh gitu. Tapi berarti dapat hadiahnya ya? Dapat hadiahnya. Film? Film Dialova pertama, Oh, 2005. Jadi diawali dari film dulu baru ke sinetron? Baru sinetron terus FTV gitu. Nah, baru resign dari perusahaan itu? Sebelum syuting udah resign, jadi sempet mikir seminggu mau ngambil nggak gitu. Jadi akhirnya ngambil keputusan, ya udah gue resign, gue fokus di film. Padahal waktu itu gambling banget tuh, bisa survive nggak ini gue kayak gitu. Tapi akhirnya keenakan ya? Keenakan. Iya. Stripping FTV Iya, sekarang. sebulan di Bali 3 judul ya kan? Nah pernah kemarin sama dia juga di Bali. Hah? Partner dulu. Pernah? Ya, Pernah. Oh, nggak maksud- ada yang nggak pernah pasangan sama Ben. Dulu ketemu di Bali, mau main FTV nggak? Mau, ya udah. Langsung Oh kita- gitu ya. Lu pasti nemuin tempat sampah ya? Nah sekarang ini Ben kan sudah memiliki keluarga kecil yang sudah memiliki satu buntut juga yang lucu. Udah bahagia Salma lah ya. Hah? Bahagia Salma. Happy Salma ya. Nah sekarang ini bagaimana nih fokus kegiatannya, berarti kan sudah ada yang harus diperhatikan di rumah. Fokusnya sih tetap sih masih main sinetron, FTV juga masih di rumah kan ada yang jagain. Jadi sebisa mungkin pulangnya lebih cepat, jadi bisa bareng sama pulang. mereka. Dan Sabtu Minggu biasanya minta libur, seenggaknya hari Minggu deh kalau misalnya nggak bisa Sabtu. Ini anak-anak berapa tahun aja umur ini? Yang paling gede udah setahun 3 bulan. Tahun 3 bulan ya? Aha, yang kedua udah sebulan Kecil setengah. banget. Sebulan setengah. Biasanya kan kalau Udah mulai ini kan nyusun skripsi kan yang sebulan setengah. Skripsi ntar lagi sidang sih. Biasanya kan kalau misalnya seseorang pemain pekerja di entertainment masih bujangan, bisa pulang pagi deh, syuting sampai pagi dijabanin. Ada nggak keterbatasan yang tentunya setelah berkeluarga itu diadakan gitu? Keterbatasan sih nggak ada ya. Maksudnya lu bikin batasan, gue harus pulang jam segini gitu, ada nggak? Apa tetap sama? Biasanya minta jangan terlalu malam sih kalau sekarang pulangnya. Jadi pagi aja gitu ya? Pagi sekalian gitu ya. Kalau nggak minta Sabtu atau nggak Minggu nggak syuting gitu. Oh ya biar Seenggaknya ada waktu untuk sama keluarga gitu kan. Oh quality time ya. Quality time. Nyari duit jalan terus tapi kasih sayang tetap dibina, luar biasa. Ini lelaki yang tipe-tipe kayak gini nih yang jarang dicari. Yang jarang ditemuin maksudnya. Berikut ini kita ada informasi yang tentunya juga bisa kita saksikan sama-sama di Coba sini. kita lihat ada seonggok artikel. Ben Joshua pilih FTV demi keluarga. Emang kenapa tuh? Oh jadi pilih FTV. Kenapa pilihnya FTV? Hubungannya. Kebetulan lagi banyak yang nawarin FTV. Itu yang pertama. Kedua emang kondisinya FTV tuh waktunya lebih bisa untuk Diatur ya. Dinegosiasikan gitu ya? Jadi kayak 5 hari, 6 hari syuting, hari ketujuh kan libur.
Jadi masih bisa ngumpul sama keluarga. Masih bisa ngerasain hidup lah ya. Kalau stripping kan udah susah ya, kadang-kadang kita iya, kadang kita jarang pulang gitu kan, di lokasi terus untuk kejar tayang itu kan. Rumah jarangnya kayak tempat kos, rumah kan. Pulang doang, tidur, balik lagi jalan gitu. Kalau FTV mungkin kayak kalau misalnya selesai syuting 5 hari, 6 hari, break, kalau kecapean kalau ada acara bisa nggak usah ngambil judul, Bener gitu, bisa banget. libur. Oh, jadi masih bisa diatur ya. Bisa diatur. Nah, berbicara mengenai kelahiran anak kedua kemarin, katanya band ini mengambil cuti 2 bulan khusus hanya untuk menemani sang istri, untuk ikut menemani proses persalinan. Apa benar ya? Iya, jadi kemarin tuh kan istri gue juga kerja. Jadi sempet nganter dia kerja. Terus Dalam keadaan hamil? Iya, jadi sebelum dia cuti kan dia pengen banget cuti 3 bulan itu bisa dimaksimalin. Jadi deket-deket lahiran baru cuti gitu kan. Jadi Jadi lebih sempat panjang. sempat nemenin dia kerja, terus ngejemput pulang segala macam kayak gitu tuh sempat 2 bulan gitu sampai dia lahiran, sampai dia udah bisa apa kegiatan normal lagi. Jadi gue baru syuting gitu, Baru lepas gitu ya. lepas. Ini sekarang yang kedua, lahir kedua laki perempuan? Laki-laki. Laki yang pertama? Yang pertama perempuan, Bena ya, Oh, berarti udah komplit ya. komplit. Ada sebuah artikel yang mengatakan kalau, coba kita lihat, anak itu lebih nempel sama ayahnya. Tapi ada yang bilang kalau anak perempuan justru lebih nempel sama ayahnya. Anak laki-laki lebih dekat sama ibunya. Ya nggak? Iya benar. Yang lengket sama lu siapa? Cowok apa cewek? Kalau sekarang sih yang Belum ketahuan ketahuan juga ya. ceweknya, yang Yang cowok cowok, yang cowok masih Masih yang cowok masih kecil banget. Iya. Yang cewek sih Benaya paling deket. Cuma emang deket sama ibunya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi waktu dia apa namanya? 50-50 lah ya. 50-50. Abis ini kita Kalau gua nggak di rumah, sama nyokap. sama ibunya. Oh gitu. Berarti emang dia adil juga anaknya. Dia 50-50. Kalau dia sampai gak 50-50 dia phone a friend. Nah, kalau apa namanya ini kan anak ibaratnya adalah ini berapa tahun sekarang? Yang pertama setahun ya? 2 tahun ya? Tahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Berarti kalau punya anak cewek itu masih punya waktu sekitar 15 sampai 16 tahun lagi bisa bareng-bareng atau kemudian merasakan bagaimana dia diapelin. Rasanya gimana lu punya anak cewek dan lu sayang kemudian diapelin dengan orang tipenya kayak lu? Tipenya kayak gue. Tipe gue kan tipe baik ya, penyayang gitu kan, royal gitu kan. Gue seneng malah, Oh gitu ya. gak apa-apa. Oh gak apa-apa ya. Dan misalnya gini kan pasti ada misalnya orang yang berkeluarga gitu walaupun anaknya masih kecil udah ada kekhawatiran dengan pergaulan masa kini. Yang sekarang aja udah edan gitu apalagi di masa dia nanti akan gede. Sebagai ayah yang baru gimana proteksi kamu untuk anak-anak ke depan? Gue sih belum punya gambaran ya, tapi gue sih berusaha untuk terbuka gitu. Maksudnya kita sedini mungkin ngasih pengertian ke dia, ini apa, itu apa, yang baik kayak gimana, yang nggak boleh kayak gimana gitu kan. Jangan dilarang-larang juga, soalnya kan kita juga pengalaman sih dulu masih kecil dilarang-larang, suka nyari-nyari sendiri gitu kan. Nyolong-nyolong juga. Nyolong-nyolong, mendingan dari awal dikasih tahu dan di-share gitu apa yang baik apa enggak. Kalau perlu sih dampingin terus gitu. Iya, apalagi sekarang dengan maraknya apa namanya? Informasi tuh gampang banget untuk masuk, keluar, Touch doang, dia cuma tinggal googling, tinggal cari mengakses gampang dengan banget mudah. aksesnya. Takutnya nanti dapat informasi-informasi yang salah kalau mungkin didampingi. Kayak kita dengar kemarin bahwa orang tua adalah coach ya untuk anak-anaknya. Nah kalau misalnya pada saatnya nanti ibaratnya kamu tuh hektik banget jadwalnya, ya sebagai pemain sinetron atau film gitu. Kemudian di saat yang bersamaan si anak lagi terima rapot misalnya. Kira-kira mana yang dahulukan? Kalau nggak syuting hari ini dicoret loh. Soalnya udah absen 7 kali misalnya. Kalau dia nggak datang ke ambil rapot, dicoret jadi murid. Gimana? Gue pilih terima rapot gitu. Kan gue tinggal di lokasi tinggal bilang, gue ini dulu ya izin gitu. Gue datangnya jam segini ya. Biasa sih dikasih kalau kita deket-deketin ini asal ada schedule-nya. Iya kan? Oh gitu. Dia tahu ya. Kalau deket sama asal ada schedule semua aman sih schedule. Oh gitu ya. Iya. Oh. Berarti untuk yang main film ingat deketin sama Astrada Schedule. Iya. Iya. Kalau saya sama orang talent biar dapat begonya enak. Ya. Ya. Ternyata juga apa namanya band ini sekarang lagi kegiatan apa nih? Masih syuting aja sih, Nggak yang kedepannya FTV juga? FTV. FTV. Nah, pernah ada berita kalau Ben Joshua ini termasuk dalam jajaran
selebriti Indonesia yang termasuk dalam golongan bapak terseksi. Oh, Wih. Gue juga kan? Gue ada nggak? Ada dari 10 besar itu Ari nomor 12. Gue seksi kebersihan. Bersih kebersihan. Maksudnya gimana? Iya, iya. jadi maksudnya jadi tanggapannya gimana rasanya dapat penobatan seperti itu? Apakah you feel sexy already? Loh. Langsung gerah ya? Enggak lah, gue biasa aja sih. Maksudnya itu kan kayak nominasi doang kan. Ya, apa ya, merasa ini aja, merasa dihargai aja sih, bersyukur aja sih. Berapa? Tapi gue nggak ngerasa, Berapa? 2000. Gue nggak ngerasa seksi sih sebenarnya. Ya, tapi berarti keputusan menjadi seorang bapak pada saat dini juga bukan keputusan yang salah. Buktinya orang tetap menghargai dan juga masih menilai Ben Joshua. Iya, teman-teman gue juga banyak kok nikah muda, cowok-cowok gitu, dan mereka seksi-seksi sih kayaknya. Seksi. Jadi lo menilai cowok Kok gue seksi? ngomongin bapak-bapaknya ya? Aneh gue. Ya, Ben Joshua pernah mendapatkan predikat bapak terseksi. Tahun depan dia akan mencoba untuk mengambil predikat ibu terseksi juga. Jadi kita tunggu saja. Dan tepuk tangan untuk Ben Joshua. Ini adalah sebuah inputan untuk sekarang ini para bapak-bapak muda atau juga mungkin yang sekarang ini memutuskan menikah pada usia muda, terutama para pria. Biasanya pria tuh lebih sulit untuk memutuskan nikah karena masa-masa bujangannya itu memang menyenangkan kebanyakan para pria ya. Tapi ternyata kenikmatan tersebut tidak terenggut ketika sudah berkeluarga, baru kenikmatan tambah dengan adanya anak ya. Oke, kalau gitu sekarang ini kita doakan mudah-mudahan keluarganya tetap makmur dan tanpa halangan apa, anak juga tumbuh sehat. Untuk yang ingin memberikan kritik dan saran, silahkan kirim ke mana Esti? Gampang banget, tinggal follow kita di @tunashow_net, cek Instagram kita di tunashow_net, cek timelinenya, cek juga hashtag yang biasa kita lempar di @tunashow_net. Itu ingat. Iya, sekali lagi juga kita akan mengingatkan bahwa untuk semua pria itu bisa merasakan berbagai macam kegagalan. Kegagalan dalam karir, nanti kalau dengan kegigihan pasti bisa diambil kembali. Karena apa? Itu hanya bersifat sementara. Kegagalan dalam cinta, nanti waktu akan memberikan lagi cita-cita yang baru. Tapi kegagalan menjadi seorang ayah yang baik itu sifatnya lebih permanen. Ayo, ayah-ayah yang baru sekarang tetap jadi ayah yang baik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tuna Show.